Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semuanya sudah bangun? Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi? Oke, masih semangat ya? Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika firman Tuhan dibentangkan, biarlah setiap kita mau respon itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Bukan cuma mentelengi aja, respon. Kalau ada yang memberkati, katakan amin. Amin. Kalau ada sesuatu yang meneguhkan, yang menguatkan, katakan amin. Ketika firman dinyatakan, biarlah setiap respon kita boleh memberikan respon yang terbaik. Oke, amin. Supaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun pagi-pagi tadi, mungkin yang sudah punya anak yang berkeluarga harus menyiapkan sarapan buat keluarga pagi-pagi. Ibu-ibu bangunnya lebih pagi, harus mungkin ngantuk-ngantuk gitu ya, matanya masih berat gitu, tapi harus ke tempat ini supaya ketika firman dibentangkan engkau dapat banyak, engkau dapat sesuatu yang berharga. Ketika engkau meresponi firman dengan sungguh-sungguh, ketika kita semua yang ada di sini sungguh-sungguh punya respon yang terbaik buat firman Tuhan, setiap apa yang kita semua lakukan, bangun pagi-pagi, setiap usaha yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Amin. Tapi kalau datang ke tempat ini hanya untuk pindah tempat tidur, ya percuma bangun pagi-pagi gitu ya. Silakan bangun agak siangan, tidur di rumah. Gitu ya. Tapi kalau hari ini kita semua memutuskan di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, kita diberi waktu, diizinkan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita terima firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Halo, setuju? Karena itu manfaatkan waktu yang terbaik ini. Amin. Oke, kita akan lihat sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti saya minta tolong untuk bapak-bapak dan yang laki-laki baca ayat yang ganjil, lalu untuk ibu-ibu ya dan para wanita silakan baca yang ayat genap. Lalu nanti ayat yang ke-13 kita akan baca sama-sama ya. Kita akan mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Kita baca sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ya kasih. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Seperti yang sudah kita baca, hari ini kita akan berbicara tentang kasih. Gitu ya. Firman Tuhan hari ini akan membentangkan buat setiap kita itu tentang kasih. Apa yang akan disorot oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan perhatikan sama-sama. Ya, tapi saya rasa untuk kasih kita semua sudah sangat sering mendengar, gitu ya. Di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kasih adalah salah satu hal yang aspek yang paling penting, yang Tuhan nilai, yang Tuhan inginkan, itu untuk ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi kasih, bahkan disebutkan tadi di ayat yang ke-13, tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Hukum kita, ketika kita jadi orang percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan, Kristus, anak-anak Kristus, adalah hukum kasih. Kenapa? Karena kasihlah itu yang ingin Tuhan terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kasihlah itulah yang mengikat kita, yang membawa kita. Seharusnya kasih itulah yang mendorong setiap kita untuk kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ada satu alasan, ini selalu saya sampaikan ketika saya katekisasi sama orang-orang yang akan dibaptis. Ada satu alasan kenapa bangsa Israel itu harus berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun. Ketika 40 tahun di padang gurun, Tuhan membawa bangsa Israel itu untuk mengenal Dia. Tetapi yang terjadi adalah, kenapa sih 40 tahun harus terjadi? Karena bangsa Israel lama banget mengenal Tuhannya. Apa Bapak Ibu lama. Sampai akhirnya ditulis, sampai ada generasi yang baru. Sampai si orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir ini harus melahirkan. Ada generasi kedua yaitu anaknya dan juga cucunya. Sampai seperti itu, bayangkan 40 tahun di padang gurun. Tuhan membawa bangsa Israel untuk mengenal Dia. Dimulai sejak ketika proyek pembebasan bangsa Israel itu Tuhan turunkan kepadamu Musa. Ini sedikit intermezzo sebelum nanti kita akan masuk ke poin utamanya. Supaya kita benar-benar ngerti tentang kasih. Tentang artinya kasih ini juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nah, kita kembali lagi ke bangsa Israel. Bangsa Israel berputar-putar 40 tahun. Tuhan bawa bangsa Israel untuk mengenal. Mengenal siapa tuh? Tuhan. Apa buktinya? Tuhan sudah tunjukkan itu. Yang pertama yang terjadi adalah tentang tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Masih ingat 10 tulah? Diam-diam ada hujan es. Diam-diam ada banyak belalang yang datang. Dan itu cuma di tanah Mesir saja. Diam-diam ada kodok yang datang. Diam-diam ada lalat pikat. Diam-diam ada tiba-tiba sehat semuanya. Tiba-tiba ada penyakit sampar pada ternak. Ada gelap gulita. Yang anehnya itu hanya terjadi di tanah Mesir. Ketika Tuhan melakukan semuanya itu, Tuhan menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Dia menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga menunjukkan kepada bangsa Mesir. Artinya Tuhan itu ingin dikenal. Tuhan ingin setiap bangsa ketika itu untuk mengenal Dia, menyembah Dia, dan membangun hubungan dengan Dia. Dengan banyaknya mujizat, sampai pada akhirnya mujizat yang ke-10. Yaitu ketika seluruh yang sulung dari tanah Mesir semuanya dibabat habis. Itulah yang ke-10. Yang akhirnya menjadi cikal bakal Paskah, Pesach, Passover. Sampai ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membelah laut Teberau lewat tongkatnya Musa. Tuhan tunjukkan kuasanya. Bahkan ketika dalam perjalanan 40 tahun itu disebutkan, kasut atau sandalnya bangsa Israel itu tidak pernah lecet, tidak pernah rusak. 40 tahun jalan di pasir. Mereka hidup dengan cukup. Tiap pagi mereka terima roti yang dari surga yang disebut dengan mana.
Mereka ingin daging, Tuhan datangkan kawan burung puyuh. Mereka ingin air, Tuhan kasih air. Tetapi bangsa Israel disebutkan, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa? Mereka tidak mau kenal Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan. Artinya, ketika hukum Taurat itu turun, yang mereka lakukan, mereka menganggap hukum hanyalah sebagai hukum. Artinya, hukum hanya sebagai boleh dan tidak. Mereka melakukan Taurat bukan karena mereka mencintai Allahnya atau Tuhan. Mereka melakukan Taurat bukan karena mereka mengasihi Tuhannya atau mengasihi sesamanya. Tapi mereka melakukan Taurat simple hanya karena boleh dan tidak boleh. Itulah kenapa bangsa Israel harus 40 tahun berputar-putar. Karena itu ketika Yesus datang, hukum Taurat digenapkan. Artinya apa? Tuhan sampaikan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, yang juga sama dengan hal itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang bangsa Israel gagal kenali. Berbicara tentang kasih. Karena pada waktu itu, hukum Taurat bagi mereka hanya berbicara soal boleh dan tidak boleh. Tidak ada hubungan yang terjadi. Mau lihat buktinya? Ketika Tuhan menyatakan dirinya di atas gunung Sinai, semua bangsa Israel mundur takut. Mereka suruh Musa, ayo kamu naik sendiri sana ke atas gunung ketemu sama Tuhan. Ketika Tuhan lihat itu, sedih Bapak Ibu. Karena yang Tuhan mau sesungguhnya adalah untuk kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Halo, amin. Kita semua harus mengerti hal ini. Supaya apa? Jangan sampai kehidupan kita itu jadi bangsa Israel yang kedua. Artinya apa? Berputar-putar, berkutat di dalam dilema dan problema yang sama. 40 tahun Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Siapa yang di sini umurnya sudah 50 tahun angkat tangannya? Halo? Oke. Yang 20 tahun? Angkat tangannya? 20 tahunan lah, 20 sampai 30 tahun angkat tangannya. Hati-hati ya, 40 tahun ini waktunya nggak sebentar loh. Banyak yang bisa terjadi. Terus tiba-tiba gilirannya kan yo luar biasa, 40 tahun belum sadar gitu ya. Bapak Ibu, mulai hari ini, saya pun percaya Bunda juga mengajarkan hal yang sama. Biarlah setiap kita, ketika kita melakukan apapun buat Tuhan, kita punya rasa kasih atau cinta buat Tuhan. Amin. Supaya kita ini nggak kayak bangsa Israel, Bapak Ibu. Mau tak Bapak Ibu muter-muter 40 tahun. Engkau ada di level rohani yang anak-anak, terus anak-anak 40 tahun. Mau Bapak Ibu? Amin. Halo? Kasih berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Di mana kita sampai pada titik di mana kita nggak perlu lagi dipaksa-paksa. Sampai ada titik di mana kita tidak perlu lagi disuruh, dicambui untuk kita melakukan sesuatu buat Tuhan. No. Tapi ketika kita dewasa, ketika benar-benar mengenal kasih kita di dalam Tuhan, tanpa disuruh Bapak Ibu, dengan sukarela, dengan hati kita akan melayani Tuhan. Amin. Halo, amin. Mengerti Bapak Ibu? Mengerti? Itulah dasarnya. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Mengasihi pribadi yang gak kelihatan dengan mata kita. Mengasihi yang kelihatan yang kadang susah. Tapi yuk sama-sama belajar. Mari pergunakan mata iman kita untuk benar-benar kita ini boleh mengerti. Sampai, ini ya perhatikan ini. Sampai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sendiri yang mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Sampai firman Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Bukan dari kata orang lagi aku mengenal engkau. Tapi mataku sendiri yang memandang engkau. Amin.
Amin. Jangan sampai kayak bangsa Israel, Bapak Ibu. Udah lihat mujizat begitu banyak, masih tegar tengkuk. Yuk, mari jadi pribadi yang memperkenan hati Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita berbicara tentang kasih. Next. Oke. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perhatikan hal ini. Firman Tuhan itu sudah menyebutkan, ya, pesan dari firman pada pagi hari ini. Tangkap ini dengan baik. Firman Tuhan menyebutkan bahwa di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Saya rasa kita semua sudah tahu. Bunda sudah jelaskan ini dengan gamblang, dengan detail, dengan rinci gitu ya. Mau tidak mau, kita akan ada di zaman itu buat kita yang masih hidup sampai sekarang. Betul? Ya, masih hidup sampai sekarang. Kenapa orang bilang, oh kamu lebay, ini bukan masa yang sukar. Bahkan ada di luar sana yang bilang, oh tidak, semuanya baik-baik saja. Oh tidak, Tuhan memberkati semuanya, kita tidak akan terkena itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perhatikan, masa yang sukar. Kita akan pasti kena, tapi yang jelas kita tidak akan kena bahaya. Amin? Firman saya minggu yang lalu, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tetapi kita pun juga akan dibawa untuk mengalaminya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa di sini ya pernah tahu COVID? Halo? Tahu COVID Bapak Ibu? Tahu? Siapa yang pernah kena? Nggak usah ngacungkan tangannya. Ngerti lah ya kita semua ya. Bunda sama Pak Gemun juga sudah pernah kena. Sudah banyak di antara kita sudah pernah kena. Ya artinya kita sama-sama masuk dalam masa yang sukar. Kita merasakan, oh ini bukan lagi karena kita yang malas bekerja, enggak. Tapi semua sektor itu terhantam. Tapi seperti itu gambarannya. Bukan lebay lagi. Kalau dulu mungkin oh iya cuma banjir di sini, ya di sini aja. Tapi ini enggak. Di seluruh dunia hari ini lihat firman Tuhan menulis 1 Korintus 13 ayat yang kelima, dilihat itu ayatnya. Akan ada masanya di mana nubuat dan karunia serta pengetahuan itu akan lenyap, Bapak Ibu. Sekarang kalau sudah lenyap, apa yang bisa kita andalkan? Syukur-syukur kalau kita ini benar-benar andalkan Tuhan secara pribadi. Engkau mengandalkan Tuhan, engkau punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi buat setiap kita yang biasa cari Debbie Basir, yang biasa cari Philip Mantova, yang biasa cari Henny Kristianus, yang biasa cari Bunda Esther, yang biasa cari PDM Andreas, hati-hati, akan ada waktunya nubuat tidak ada, karunia enggak ada, semuanya akan habis lenyap. Ayo, yang biasanya lupa doa dulu tapi cari pendeta dulu. Siapa itu pendeta yang kesembuhan? Namanya? Pak Henok? Andi Simon. Cari Andi Simon dulu, lupa cari Yesusnya. Pokoknya kalau sakit Andi Simon dulu. Akan ada waktunya. Nubuat, karunia, dan pengetahuan lenyap. Halo Bapak Ibu? Firman yang tulis, bukan saya yang bilang. Akan ada waktunya, lenyap. Apa yang tersisa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari ketiganya adalah kasih. Karena itu hari ini kita mau mengerti apa pentingnya kasih. Kasih, sekali lagi saya katakan, kasih itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Amin, Bapak Ibu? Mengerti? Itu adalah kasih. Bagaimana hati kita itu membangun hubungan secara pribadi dan juga sosial dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Itulah yang berbicara tentang kasih. Dan inilah nanti yang akan tinggal di hari-hari yang terakhir. Ketika masa di mana nubuat itu lenyap. Ada masa ketika karunia penyembuhan itu lenyap. Pengetahuan-pengetahuan itu lenyap. Yang tinggal hanya iman, pengharapan, dan juga kasih. Karena itu hari ini perhatikan. Mengapa kasih itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang dilakukan kasih di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Yang pertama,
Next. Yang pertama apa? Kasih membuat kita berguna. Katakan sama saya, berguna. Berguna. Sekali lagi, berguna. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Perhatikan, saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Amin. Artinya, perhatikan hal ini. Tanpa kasih, usaha kita, karunia kita, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kenapa? Karena tanpa kasih, semua yang kita lakukan itu enggak ada tujuannya, Bapak Ibu. Sia-sia. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, ketika kita berdoa, minta Tuhan turunkan hujan, buat apa Bapak Ibu? Supaya ketika Tuhan turunkan hujan, kita semua boleh merasa sejuk. Amin. Ketika kita minta Tuhan, Tuhan minta tolong, stop turunkan hujan. Supaya apa? Usaha kita lancar, karyawan kita bisa makan. Betul? Halo? Karyawan kita bisa makan. Amin. Artinya, kalau kita ada kasih, setiap apa yang kita lakukan, itu akan jadi ada tujuannya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, ngapain kalau nggak ada tujuannya? Bapak Ibu tiba-tiba minta hujan berhenti. Oh iya, iseng aja. Ngapain Bapak Ibu? Halo? Di sini disebutkan iman yang memindahkan gunung. Bapak Ibu di sini siapa yang bisa memindahkan gunung? Angkat tangannya. Halo? Ayo Semeru, kamu geser sana. Ayo Gunung Arjuna, kamu geser. Ada yang bisa Bapak Ibu? Halo? Artinya, butuh usaha yang luar biasa. Amin. Di sini dilihat. Bahkan ini perhatikan ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tanpa kasih apa? Tidak ada faedahnya bagiku. Amin Bapak Ibu. Walaupun kelihatannya baik, kita berusaha ini ya biasanya ya, berusaha mengumpulkan pahala. Dengan apa? Dengan membagi-bagikan apa yang kita punya. Tapi tanpa kasih, tidak ada faedahnya. Yang Yesus lakukan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya, yang mendasari itu semua, kasih. Amin. Ngerti Bapak Ibu? Karena yang Tuhan nilai, ini kasih. Hukumnya jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu. Mengerti? Kasih itu buat kita jadi ada tujuannya.
Ada bapak, ibu, dan saudara di sini yang punya anak. Rela, mungkin yang anaknya masih bayi. Rela nggak tidur. Rela tiap malam bangun tidur karena anaknya nangis. Dibenakno, didiemno, dikasih makan, diganti popok, dan lain sebagainya. Karena ayo bapak, ibu, ada yang mau ketika saya masih bangun, tak bangun nih minta makan. Tak telepon gitu ya, siapa ya? CR nih. Ayo bangun C, aku tolong beli makan. Tutup lagi. Jam 12 telepon lagi. CR nih, minta ini. Tutup lagi. Mau C? Dulu kalau kecil iya memang, waktu saya kecil gitu ya. Tapi sekarang enggak. Tapi kalau sama anak, mau? Halo? Mau. Karena kasih. Karena kasih. Ini bapak ibu yang sudah menikah. Karena kasih. Semua mengalahkan egonya untuk sama-sama membangun bahtera rumah tangga. Karena apa bapak ibu? Kasih. Ngerti bapak ibu? Karena kasih. Membuat kita ini apa? Berguna. Setiap apa yang kita lakukan, itu ada tujuannya jelas. Loh kamu kok melakukan ini kenapa? Karena kasih. Amin? Kamu melakukan ini karena apa? Karena kasih. Kenapa? Ketika ada kasih, kita akan jadi bermanfaat buat orang lain. Karena ada kasih, kita juga akan bermanfaat buat diri kita sendiri. Karena kasih, engkau akan dihitung oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, dihitung. Ini ya sedikit, mungkin panjang banget juga enggak firman hari ini. Tapi saya ingin sharing tentang soal kasih ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tahu tentang Daud? Tahu Raja Daud? Pernah dengar ya? Raja Daud. Raja Daud mengasihi Tuhan luar biasa. Dan itu Tuhan perhitungkan begitu rupa. Tak omong ya Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti untuk ditiru dosanya. No. Bukan itu. Tapi ini menggambarkan bagaimana Daud mengusahakan hidupnya begitu rupa untuk berkenan sama Tuhan. Daud itu tangannya berlumuran darah loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia raja. Dia harus berperang. Kalau berperang otomatis harus. Tapi Tuhan bilang apa? Daud. Pribadi yang berkenan. Daud. Dalam bahasa Inggrisnya, man after my own heart. Kenapa? Karena Daud selalu berusaha untuk bertobat. Dan Daud selalu punya kasih yang luar biasa buat siapa? Setiap pelayanannya, setiap kemegahan dan kemewahannya. Bukan untuk kepuasan dirinya. Tapi untuk dia masyurkan buat nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada tujuannya ya. Oke, lanjut yang kedua. Kasih membawa persatuan dan kesatuan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 yang ke-5. Saya akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semua yang disebutkan ini berbicara tentang kasih terhadap sesama. Kasih terhadap orang lain. Perhatikan hal ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kasih membawa persatuan dan kesatuan. Lihat hal ini. Kasih membangun hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, ada kasih yang kuat dalam hidup kita. Saya percaya akan tidak ada atau hampir tidak ada. Akan jarang sekali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan terlibat dalam sebuah konflik. Ketika jarang terlibat dalam sebuah konflik, maka persatuan dan kesatuan akan terjaga. Berikutnya apa? Kalau ada persatuan dan kesatuan Bapak Ibu, akan ada support atau dukungan. Amin. Lihat kanan kirimu. Halo, yuk ambil waktu sebentar, lihat kanan kirimu Bapak Ibu. Dilihat semuanya. Yuk, dilihat ini muka-mukanya yang penuh kasih. Haleluya. Supaya nggak tegang-tegang banget ya, lihat yuk kanan kiri ya, penuh kasih.
Bapak Ibu, karena dengan persatuan dan kesatuan akan ada support. Akan tiba waktunya. Ini perhatikan ya. Ya saya berharap jangan sampai kita ada di masa itu, amit-amit gitu ya. Tapi ketika kalau kita harus melalui masa-masa yang sukar, yang bisa menolong engkau adalah siapa? Kanan kirimu ini Bapak Ibu. Yuk karena itu saya mendorong untuk kita sama-sama sebagai warga ABC Mozart saling membantu dan saling menguatkan satu sama lain. Amin. Itu gunanya gereja Bapak Ibu. Buat apa? Itu gunanya ibadah, itu gunanya komunitas. Buat apa? Kalau kita enggak sama-sama. Amin. Support. Kasih yang membawa persatuan dan kesatuan. Seperti Mazmur 113 ayat 3 ada lagunya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Karena kesanalah Allah memerintah agar apa? Berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Tahu Bapak Ibu, ketika ada persatuan dan kesatuan, Tuhan berkati di sana. Amin. Karena itu yuk, nanti ada masanya yang bisa nolong kita. Tuhan akan pakai siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk karena itu bangun dari sekarang. Miliki kasih. Kasih bawa persatuan dan juga kesatuan. Lihat ini, murah hati, enggak cemburu. Siapa yang enggak senang sama orang kayak gini Bapak Ibu? Enggak sombong, amin? Udah deh, sombong aja. Pasti lihat aja udah malas, betul? Delok wis mangkel, wah raine metesek iki. Sombongnya setengah mati, betul? Waduh kelakuannya. Lihat aja sudah males boro-boro nulungi Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau punya kasih apa? Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti kasih harus Amin. Tidak cari keuntungan diri. Ia tidak tidak menyimpan kesalahan orang. Ayo yang masih ada kepahitan dilepaskan. Lepaskan pengampunan. Amin. Itu untuk Bapak Ibu dan saudara sendiri. Yang masih ngamuan dikurangi. Saya juga orangnya temperamen Bapak Ibu. Dikurangi ya. Kurangi. Oke, semuanya dikurangi. Yang jahat yang baik amin. Kasih. Paham Bapak Ibu? Kasih membawa persatuan dan kesatuan. Sama-sama saya. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Sekali lagi, persatuan dan kesatuan. Amin. Poin yang berikutnya. Next. Kasih menjaga kita tetap dalam kebenaran. 1 Korintus 3 ayat yang ke-13 ayat yang ke-6. Sorry, itu salah ayatnya ya. Pasal 13 ayat yang ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Amin Bapak Ibu. Adanya kasih di dalam setiap kehidupan kita akan membawa kita itu terikat di dalam kebenaran. Seperti yang saya sudah bilang di awal, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita ini hidup di dalam hukum kasih. Ketika kita memiliki kasih, ini terutama berbicara tentang kasih kepada Tuhan, kita akan terikat dengan yang namanya kebenaran. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang nggak benar, kalau ada kasih dari hati kita, kita pasti akan ngerasa, kok nggak enak ya? Kok kayak ini nggak sesuai dengan firman ya? Aku kok mau melakukan ini kok nggak sreg ya? Aku mau menyontek kok nggak enak ya? Aku mau mencuri kok nggak enak? Aku mau bohong kok nggak enak ya? Bersyukurlah kalau engkau merasa nggak enak. Kenapa? Karena ada kasih dalam hidupmu. Amin. Ada Roh Kudus. Kasih membawa kita itu terikat dengan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau tanya sekarang. Di sini pernah nggak ketika engkau melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, engkau lakukan kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan, engkau pernah merasa, oh ternyata enak yo, lega yo, bahagia yo melakukan sesuai firman. Angkat tangannya.
Waduh, masih banyak ini yang belum. Bapak Ibu, sekali lagi ya, di dalam Tuhan, di dalam firman, ada yang namanya salib, ada yang namanya kemuliaan. Buat engkau yang masih mengalami salibnya saja, saya berdoa, engkau juga akan segera mengalami kemuliaan. Amin. Enak Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu memang harus pikul salib. Tapi ada rasa yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hati kita. Anugerah dan berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuai dengan firman. Amin Bapak Ibu. Saya sudah mengalaminya. Melakukan sesuatu yang benar. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Kepuasan yang luar biasa yang ada dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yuk saya sangat mendorong. Sekali lagi saya sangat mendorong. Milikilah setiap kita yang ada di tempat ini, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Buka lebar matanya, buka lebar telinganya, buka lebar pikiran dan kehidupannya untuk Tuhan Yesus. Sampai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kenal Tuhan secara pribadi. Bukan lagi dari mulut saya, bukan lagi dari mulut Bunda atau mulut hamba Tuhan manapun. Tetapi engkau kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Dan kasih itu yang akan mengikat kita pada kebenaran. Bagaikan mata air di tanah yang kering. Itulah yang Tuhan lakukan melalui kasih dalam hidup kita. Walaupun mungkin sekitar kita adalah padang gurun yang gersang. Tapi ketika kasih itu ada dalam hidup kita, seperti mata air yang kering. Di tanah yang kering. Mata air yang menyegarkan di tanah yang kering. Itulah kasih itu yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Amin. Oke, yang terakhir. Next. Kasih itu akan menjadi pendorong dan motivasi. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Sorry, itu salah tulis terus. Ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu. Ia mengharapkan segala sesuatu. Ia sabar menanggung segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, percayalah. Karena kasih, kita akan didorong untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal. Karena kasih, karena cinta yang ada dalam hati kita. Mungkin di sini dulu ada yang semuanya, ada yang pernah pacaran? Angkat tangannya yang pernah pacaran. Halo? Ya saya rasa ada lah ya, paling enggak proses PDKT gitu ya, pendekatan gitu buat mungkin yang opa-opa, oma-oma yang di zaman dulu gitu ya. Yang pacarannya masih lewat surat gitu ya. Masih heran. Bapak Ibu, ini saya juga sampaikan ya, kadang saya itu kesel gitu ya, ada orang-orang yang bilang, "Kamu lo kok mau sih ambek arek iki? Wis lemu." Wah, ngono biasane. Brewoken. Kok gelem sih ambek wong iki? Cungkring. Oh, lemu salah, cungkring salah. Repot Bapak Ibu. Kok gelem sih wong ini? Jenenge Namanya apa Bapak Ibu? Bener gak? Ayo, yang pernah pacaran. Kon kok gelem sih, iki lho yang ganteng. Aduh, saya kesel Bapak Ibu dengar kata-kata kayak gitu, sejarno talah. Pilih-pilihane. Amin. Pokok di dalam Tuhan. Amin. Ya wis. Saya dengar cerita dari bunda-bunda banyak berkisah gitu ya, tentang jemaat di sini di masa lalu gitu. Oh, ada Andre dulu sama mertuanya dibilang gini, ternyata jadi menantu yang paling perhatian, jadi menantu yang paling support sama mertuanya. Oh, no Bapak Ibu, makanya ojo kesusu ngelokno dhisik. Tapi karena apa? Kenapa kok gelem Bapak Ibu? Kasih. Bu hamba sio lemu aku cinta. Amin.
Buah sio cungkring aku, itu kasih. Ini apa? Kasih menutupi segala sesuatu. Motone ditutupi Bapak Ibu. Gak ketok. Ya, artinya gini, kasih menutupi segala sesuatu adalah bukan berarti nggak sadar terus wah diantem aja enggak. Tapi menerima kekurangan. Amin. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Karena kasih, perhatikan hal ini, karena kasih, kita ini akan melakukan sesuatu yang bahkan sebenarnya nggak mungkin kita lakukan. Tapi karena engkau cinta, karena engkau kasih, maka engkau akan lakukan itu. Amin. Sama seperti yang Tuhan lakukan. Menang-menang Bapak Ibu disalib. Kenapa? Karena kasih. Amin. Gak masuk akal Bapak Ibu, gak masuk akal. Sudah wis lah. Tapi itulah kasih. Apa yang engkau alami hari-hari ini? Kesulitan apa? Yuk coba. Kasih. Amin. Kasih pada siapa tuh? Dan juga kasih kepada sesama manusia. Ya, poinnya berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Tapi perhatikan hal ini. Dari firman Tuhan hari ini, ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan ingin setiap kita itu tinggal di dalam kasih. Terutama kasih kepadanya dan juga kasih kepada sesama. Karena Bapak Ibu sekali lagi, di masa yang sukar, yang akan menopang setiap kehidupanmu di dalam Tuhan. Kasih. Tuhan secara spesifik sampaikan ini. Perhatikan hal ini. Yuk perhatikan dulu hal ini. Tuhan secara spesifik sampaikan hal ini. Kasih. Hubungan dengan Tuhan. Itulah yang terutama. Karena bukan lagi kemewahan yang akan menyelamatkan kita di masa yang sukar. Hari ini berapa banyak pengusaha-pengusaha besar yang istilahnya apa ya, yang gulung kuming, banting tulang, puter otak lebih keras untuk cari solusi buat perekonomiannya. Tidak ada lagi kekuatan yang mampu. Presiden pun tidak mampu. Apalagi kita yang orang biasa Bapak Ibu. Apa yang bikin kita mampu? Siapa? Tuhan. Satu pesan Tuhan hari ini. Milikilah kasih. Kasih berbicara tentang hubungan. Please Bapak Ibu. Dari semua poin yang sudah saya jabarkan, pesan Tuhan yang terutama adalah tentang kasih. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Miliki hubungan yang baik dengan sesamamu. Amin Bapak Ibu. Berapa hari ini yang engkau masih belum punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Yuk, mulai hari ini ambil keputusan untuk engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Cari dia. Walaupun mungkin engkau belum bisa lihat, engkau mungkin belum bisa rasakan. Cari dia sampai ketemu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mencari, dia akan mendapat. Amin. Dengan sesama. Terapkan kasih. Karena ketika tiba waktunya, kita semua inilah yang ada di tempat ini akan saling menolong, saling bahu-membahu. Untuk saling menguatkan. Amin. Biarlah kasih itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah yang akan menopang dan menguatkan kita. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari masa yang sukar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.